Terima kasih kepada VB Cloud yang sudah menyelenggarakan webinar series. Ini bentuk komitmen VB Cloud sebagai sebuah organisasi yang terus mendukung transformasi digital. Dan buat saya ini kehormatan bisa sharing apa yang sedang kita kerjakan sama-sama. Jadi Ovon dan VB Cloud kita bekerja sama membuat sebuah solusi yang pastinya mendukung organisasi teman-teman semua untuk bertransformasi digital. Terutama sekarang kita dipaksa ya melakukan transformasi, dipaksa untuk bisa siap untuk melakukan bekerja dari mana saja dengan kondisi saat ini. Oke, dan saya saat ini sebagai Head of Enterprise Solution dari Ovon, di mana saya sudah dari 2017 sampai sekarang bergabung di organisasi ini. Dan kalau teman-teman mau tersambung dengan saya secara profesional, teman-teman bisa add LinkedIn saya, Stephen Galuh, dan mungkin kita bisa ngobrol atau bisa berbagi pendapat profesional atau kita bisa sharing. Dan siapa sih Ovon? Tadi sudah di-mention bahwa kami dari Ovon, kami sedang bekerja sama dengan VB Cloud. Ovon itu kalau nama PT-nya adalah PT Batam Bintan Telekomunikasi. Kami adalah operator yang menyelenggarakan telepon berbasis IP, dan kami terus mengelolanya supaya tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan telekomunikasi dan pola kerja masa kini. Jadi, dan untuk supaya tetap relevan, Ovon itu kita membuat enterprise solution namanya. Jadi kami adalah divisi solusi ICT yang fokusnya adalah membantu organisasi untuk mempermudah mereka meningkatkan efektivitas komunikasi. Ya, jadi kita selalu bolak-balik dengar jargonnya adalah transformasi digital. Transformasi digital itu apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi yang tadinya komunikasi dilakukan secara analog, secara tradisional. Nah, sekarang perlahan tapi pasti semuanya diberikan tools, diberikan kemudahan untuk bisa tersambung dan terhubung satu sama lain sehingga bisa kolaborasi. Oke. Komunikasi dan kolaborasi. Saya percaya bahwa organisasi atau sebuah perusahaan itu merupakan kumpulan individu ya atau manusia yang kita bersepakat untuk mencapai sesuatu gitu ya. Dan untuk mencapai sesuatu kita pasti butuh terus menyamakan persepsi. Dan caranya gimana? Caranya terus dengan berkomunikasi yang baik. Jadi memiliki komunikasi yang baik itu salah satu syarat supaya bisa melanjutkan ke kolaborasi yang baik gitu ya. Nah, manusia bisa terhubung satu sama lain, tadi bisa bertukar pikiran, bisa menyamakan persepsi pada saat mereka terhubung dengan komunikasi yang baik. Nah, buat saya percaya bahwa untuk sebuah komunikasi yang baik itu didukung oleh tadi orang yang mau berkomunikasi, lalu memiliki proses komunikasi yang baik di organisasi tersebut, dan ada alat komunikasi atau alat bantu atau tools komunikasi yang bisa memahami perilaku dan kebutuhan manusia gitu. Jadi kembali ya, kalau tools selalu kita ngelihat behavior-nya atau bagaimana sih manusia bisa berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain, itu kita harus melihat secara perilakunya. Dan juga harus memahami bahwa manusia memiliki panca indera. Dalam dia berinteraksi pasti ada sensoriknya kan, ada sensor, ada bagaimana dia menangkap informasi. Jadi kalau saya melihat bahwa tools komunikasi saat ini itu yang jargonnya adalah unified communication ya, itu sudah meliputi komunikasi audio, komunikasi visual, dan komunikasi pengalaman, berbagi pengalaman atau berbagi data. Nah, jadi itu tadi kolaborasi yang baik terdiri dari 3 ya, people-nya, orangnya, prosesnya, sama tools-nya. Nah, saat ini saya nggak akan ngebahas soal orangnya, saya nggak akan ngebahas soal prosesnya, karena itu Bapak dan Ibu semua ada di organisasinya. Tapi saya akan ngebahas bagaimana tools-nya. Nah, seperti tadi judulnya adalah Your Best Cloud Business Phone System. Nah,
Jadi phone system, saya akan fokus kepada bisnis phone system. Jadi kalau udah ada bisnis phone system, pasti kita ngomong soal melakukan panggilan telepon. Nah, tagline kita hari ini akan ngebahas bagaimana kita bisa melakukan dan melakukan panggilan dan menerima panggilan telepon dari mana saja untuk siapa saja di dalam organisasi kita. Nah, jadi kata kuncinya tadi ya, berbasis cloud, terus bisa melakukan panggilan dari mana saja. Nah, kalau kita melihat di ruang kerja tradisional kita ya, mungkin kita lihat kubikel kita lihat meja kerja kita yang zaman dulu gitu ya. Saya kalau membayangkan waktu saya dulu bekerja gitu, di meja saya isinya begini nih. Ada workstation saya, ada binder-binder dokumen saya, lalu ada telepon meja yang tersambung dengan PBX di kantor. Gitu, sehingga saya pada saat saya butuh nelpon ke klien saya butuh nelpon ke rekan kerja saya yang berbeda ruangan dari saya melakukan panggilan antar extension. Kalau saya mau melakukan panggilan ke klien saya angkat telepon, saya pencet nomornya, terus tersambung. Begitu juga kalau ada panggilan masuk, dashphone-nya bunyi, lalu saya angkat dan saya terima panggilan teleponnya. Dan ini identik dengan tadi ya, ada beberapa tools yang harus ada di meja saya untuk saya bisa bekerja dengan baik. Nah, tadi kalau saya ngomong soal tools-nya gitu ya, pada saat tadi ada di meja kerja saya ada telepon kantor yang tersambung dengan PBX kantor, kurang lebih itu konteksnya seperti ini. Kalau kita tarik ke belakang ke infrastrukturnya. Di infrastrukturnya itu ada 3 komponen dasar. Yang satu adalah ada kliennya, ada telepon mejanya, ada extensionnya, terus ada mesin PBX-nya, gitu ya. Ada mesin PBX-nya, lalu setelah itu ada sambungan teleponnya ke operator PSTN. Bisa tersambung ke Telkom, bisa tersambung ke Indosat Phone, bisa tersambung ke Smartfren, bisa tersambung ke Ofon, gitu. Nah, ini menjadi sebuah komponen wajib yang harus ada. Bagaimana orang bisa berkomunikasi pada saat di kantor. Dan kalau teman-teman lihat, dulu identik dengan bahwa telepon kantor itu nggak bisa kemana-mana ya, harus ada di kantor gitu ya. Harus ada ada desk phone yang ditaruh di kubikel kita, sehingga untuk menelpon ya harus angkat teleponnya gitu, harus pencetnya dari situ. Sedangkan kalau kita mau berkomunikasi dengan kantor cabang gitu ya, mungkin di kantor cabang kita atau di kantor representatif kita juga punya satu sistem lagi seperti ini, yang dimana kita menelponnya sudah tersambung dengan PSTN terlebih dahulu, atau mungkin sudah punya jaringan private seperti pakai VPN sehingga bisa menelpon antar cabang dengan dalam satu extension karena PBX-nya disambungkan gitu. Nah, tetapi tadi ya, ada kerumitan-kerumitan yang harus dihadapi, ada tantangan yang harus dihadapi. Oke. Nah, tantangannya zaman sekarang, terutama sudah ada teman-teman aware ada VB Cloud yang sekarang sudah menginisiasi, VB adalah salah satu yang membantu melakukan transformasi bahwa semua infrastruktur itu bisa loh ditaruh di cloud gitu. Dan kita bayangin bahwa tadi dengan kondisi saat ini ya, dengan bahwa mobilitas menjadi kebutuhan yang mendasar, terus ada work from home, ada yang work from office, ada yang work from anywhere gitu ya. Akhirnya tantangannya adalah bagaimana semua orang yang di dalam satu organisasi ini pada saat bekerja dia bisa tetap mendapatkan full features dari fasilitas kantor gitu. Salah satunya fasilitas kantor adalah PBX kantor atau phone sistemnya kantor gitu. Jadi saya bilang di sini judulnya adalah gimana caranya kita ngebawa infrastruktur voice itu ke cloud gitu. Dan tadi kalau misalnya dengan kondisi saat ini tantangannya adalah gimana organisasi yang tadinya kita terbatas dengan ruangan kantor, terbatas dengan gedung kantor, sekarang tidak lagi dibatasi. Jadi
semua anggota tim member kita bisa bekerja dari mana saja dan tetap produktif dan tetap bisa tersambung dengan infrastruktur kantor. Nah, terutama tadi ya pada saat kondisi pandemi di mana kantor-kantor kita yang di gedung CBD ataupun di gedung perkantoran itu mungkin dibatasi operasionalnya. Tantangannya sehingga teman-teman harus bisa bekerja dari mana saja tanpa harus masuk ke kantor. Jadi terus kita tantangan selanjutnya adalah gimana tetap mudah nih. Gimana tetap mudah supaya teman-teman bisa tetap mengakses infrastruktur kantor, apa yang ada di kantor tanpa kerumitan. Dan begitu juga mendapatkan best value for money. Jadi kalau best value for money artinya nilai yang kita investasikan atau nilai yang kita bayarkan itu sesuai dengan manfaat yang kita dapatkan. Jadi saya nggak bilang murah ya, tapi saya bilang ini worth it gitu. Value sebanding dengan cost yang kita keluarkan. Nah, dengan cloud kita juga bisa melakukan atau memilih ada istilahnya pay as you grow gitu. Jadi pada saat kita memilih untuk mengimplementasikan untuk 10 karyawan kita, ya kita bayarnya 10. Pada saat kita memilih untuk mengimplementasikan untuk lebih banyak lagi, maka kita akan ya sesuai dengan value yang kita bayarkan gitu ya. Berapa banyak yang harus kita investasikan sesuai dan kita bisa memilih dan kita bisa bayarnya sesuai dengan size yang kita miliki. Nah, juga enaknya adalah kita bisa pilih servisnya. Servisnya kita mau pakai ya kita aktifkan dan kita bayar. Kalau kita tidak perlukan kita bisa nonaktifkan. Itu keuntungannya dari cloud. Nah, tadi kalau teman-teman lihat ada ruang kerja tradisional, sekarang ada ruang kerja modern. Ruang kerja modern saya kalau sekarang lihat meja kerja saya mungkin cuma adanya satu laptop. Gitu ya. Satu laptop di sebelah saya ada satu gadget. Mungkin ada satu smartphone saya atau 2 smartphone saya dan saya sudah bisa bekerja. Saya bisa mengakses dokumen saya bisa mengakses kalender saya juga bisa menelpon dan ditelepon dari nomor PSTN ataupun dari nomor seluler klien saya, dan saya dari laptop saya bisa ngangkat extension kantor saya atau menelpon dengan extension kantor saya. Itu memungkinkan dengan Microsoft 365. Saya bukan jualan Microsoft 365, tapi kebetulan teman-teman VB Cloud, kalau memang teman-teman membutuhkan Microsoft 365, bisa ngobrol sama teman-teman VB Cloud, karena di Microsoft 365, tagline-nya adalah ruang kerja modern, atau modern workspace gitu ya, workplace, di mana semua yang tadinya scattered, tersebar, ada beberapa misalnya butuh dokumen, butuh tool kolaborasi, butuh melakukan penyimpanan dokumen, butuh berkolaborasi dengan rekan kerja untuk mengedit satu dokumen, itu semua bisa dilakukan dari sini. Tetapi saya nggak akan bahas itu, saya akan bahasnya bagaimana Microsoft 365 itu bisa membuat kita mendapatkan atau mengakses infrastruktur teleponi di kantor. Dan tadi, karena sudah pakai Microsoft 365 atau Microsoft Teams-nya, itu kita bisa bekerja dan memiliki fleksibilitas endpoint atau device apa yang kita mau gunakan. Baik itu ada kalau kita pakai PC atau pakai Mac OS atau kita hanya mau menggunakan web browser gitu ya. Bisa juga dengan rich mobile clients ya, kalau iOS atau Android, berbasis iOS, Android atau Nokia phone dan segala macamnya, selama itu didukung itu bisa. Dan kalau memang teman-teman ada yang masih terbatas dengan ruangan kantor, artinya harus tetap bekerja di belakang meja, mungkin untuk beberapa orang ya, yang memang seperti mungkin organisasi tetap masih membutuhkan resepsionis, organisasi masih membutuhkan orang admin yang bekerja di kantor, dan mereka tetap harus station di satu meja, tetap ada pilihannya untuk mengakses Microsoft Teams ini dari desk phone. Nah, sebetulnya apa sih bedanya Microsoft Teams yang dilengkapi dengan phone system ini dengan PBX? Bedanya adalah tadi, karena infrastrukturnya sudah kita taruh di cloud
di cloud artinya selama kita ada jaringan data, kita bisa mengakses tadi cloud-nya atau phone system-nya atau PBX-nya. Jadi tidak ada lagi batasan lokasi, tidak ada lagi batasan bahwa kita harus terikat duduk di belakang meja di satu gedung yang punya infrastruktur jaringan gitu ya, tetapi bisa selama ada dapat connectivity, dapat koneksi internet gitu ya, kita bisa tersambung dengan PBX kantor. Nah, sebetulnya kalau kita bongkar lebih jauh, ini sorry agak teknis, tetapi saya nggak akan lama-lama di sini. Mungkin buat teman-teman IT atau teman-teman yang concern mengenai teknologinya atau mengenai teknisnya, sebetulnya kayak begini. Bagaimana Microsoft 365 atau phone systemnya Microsoft ini bisa tersambung dengan jaringan PSTN seperti PBX pada umumnya. Dia ada satu yang namanya Certified Session Border Controller, sehingga memungkinkan PSTN itu tersambung trankingnya atau DID-nya ataupun sambungan teleponnya tersambung, itu istilahnya adalah direct routing gitu ya. Microsoft menyediakan kalau teman-teman cari keywordnya gitu, Microsoft Direct Routing, Microsoft 365 Direct Routing atau phone system, maka akan ada penjelasannya lebih detail bagaimana Microsoft Teams itu bisa tersambung dengan PSTN dan bisa menjadi sebuah PBX enterprise untuk organisasi atau kantor teman-teman yang sudah menggunakan Microsoft 365. Ini saya mau kasih demo bagaimana kita bisa melakukan panggilan keluar. Ya, kalau misalnya teman-teman aware bahwa kalau dari kita pakai Microsoft Teams, kita bisa nelpon ke sesama teman yang sudah pakai Microsoft Teams di dalam satu organisasi, gitu ya. Bisa juga kita mengundang orang lain di luar organisasi kita untuk melakukan panggilan audio, gitu ya, panggilan telepon, tetapi sesama aplikasi Microsoft Teams. Nah, tetapi saya mau menunjukkan bagaimana Microsoft Teams ini bisa melakukan panggilan keluar daripada jaringan Microsoft Teams-nya. Ini contohnya ya, saya mau ngasih contoh, saya lagi kerja, terus saya mau lapar gitu dan mendekati makan siang, saya mau nelpon ke McDonald, 14045 ya, kalau nggak salah. Saya play ya, saya melakukan panggilan keluar. Di sini terdial 14045. Terus ada IVR-nya yang menjawab. Ada IVR yang menjawab bahwa terima kasih sudah menghubungi ini, tekan 1 untuk apa gitu ya. Nah, jadi pada saat ada IVR-nya juga saya bisa memasukkan responnya. Gitu. Jadi bayangin saya bisa menelpon dari aplikasi Microsoft Teams saya keluar dari jaringan Microsoft Teams. Artinya saya bisa nelpon ke nomor selularnya customer saya bisa nelpon ke rumah saya gitu ya kalau mereka nggak punya Microsoft Teams, atau saya punya atau bisa nelpon ke nomor selularnya siapapun gitu. Saya apalagi nelpon ke McDonald aja bisa, apalagi nelpon ke klien gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau saya lagi bekerja gitu ya, terus ada telepon masuk ke extension kantor saya. Jadi ya misalnya saya punya nomor telepon kantor 39700001. Setelah ada telepon masuk ke nomor kantor saya, terus ada yang mendial untuk mau ngomong sama saya di extension saya. Maka yang saya lakukan adalah seperti ini, akan muncul di layar saya. Oh, ada telepon masuk nih dari DID sekian. Saya tinggal angkat. Ya, jadi panggilan tadi dari luar bisa reach ke saya, bisa mencapai ke saya, bisa masuk ke extension saya yang saya angkatnya dari Microsoft Teams. Tidak lagi saya harus angkat dari meja saya, desk phone di meja saya gitu. Sehingga saya tadi bisa bekerja di mana saja, tapi saya tetap mendapat akses ke
PBX atau infrastrukturnya kantor. Oke, nah kata kuncinya tadi dengan kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan satu platform saja. Di satu platform itu sudah ada telefoninya, sudah ada dokumen manajemennya, dan sudah ada macam-macamnya di situ ya. Dan jadi lebih mudah buat kita dan sudah dipastikan handal karena apa? Karena dapat dukungan teknis yang berpengalaman dari kita nih. Dari Microsoft sendiri, mereka secara serius mengembangkan Microsoft Teams ini dan untuk menjadi tools kolaborasi, collaboration hub ya bahasanya mereka. Dan VB Cloud juga udah berusia 6 tahun dan serius banget di bidang cloud gitu ya. Dan Ovon kami juga memang serius sekali memang di bidang teleponi, solusi teleponi. Jadi dengan pengalaman VB dan pengalaman Ovon, kami percaya bahwa kami bisa memberikan solusi yang terbaik. Apalagi VB kemarin di tahun 2019 sebagai Microsoft Partner of the Year gitu ya. Jadi memang itu membuktikan keseriusan VB Cloud dalam berfungsi secara profesional sebagai cloud service provider gitu. Jadi kalau bahasa bercandaannya, kalau buat bisnis kita jangan coba-coba lah ya, cari yang profesional aja gitu. Nah, tadi kan kalau kita Microsoft Teams gitu ya. Microsoft Teams itu mungkin buat teman-teman yang sudah tahu harga licensing Microsoft-nya, harga akuisisinya gitu ya. Mungkin ada beberapa pertimbangan secara bisnis. Pertimbangannya misalnya, aduh apa iya saya harus menyediakan lisensi Microsoft yang ditambahin add-on phone system untuk semua karyawan saya gitu. Mungkin kita ada pertimbangannya apa budget gitu ya. Terus efektivitas pola kerja, apakah ia perlu semuanya dikasih lisensi Microsoft dan apakah mereka bisa semua dengan pola kerja kolaboratif ya gitu. Nah, tentu saja tidak semua organisasi atau tidak semua tim member di dalam sebuah organisasi membutuhkan tools ini secara penuh gitu ya. Nah, bisa jadi ada pertanyaan, gimana alternatifnya kalau kita sudah mengidentifikasi bahwa ada sebagian tim kerja kita yang hanya membutuhkan fitur suara, komunikasi suara saja, seperti extension kantor. Saya nggak mau, misalnya saya nggak mau harus menginvestasikan atau membeli license Microsoft untuk teman-teman yang mungkin, let's say, tanpa merendahkan bagian tertentu, misalnya cuma bagian gudang gitu ya. Bagian gudang, bagian penjaga gudang, dia cuma butuh sesekali ditanyain, barangnya udah siap belum gitu kan. Atau post security misalnya gitu ya, ada meja security atau post security di kantor kita atau di pabrik kita, dan kita juga nggak perlu kasih mereka Microsoft Teams license kan untuk supaya bisa tersambung dengan dengan PBX kantor yang dimana kita tadinya sudah pakai Microsoft Teams gitu ya, pakai Microsoft Phone System. So bagaimana solusinya gitu? Nah, saya dari VB Cloud dan dari Ovon, kita tuh bikin package atau solution namanya VB Cloud Phone System, di mana sebetulnya kita sudah menyediakan hybrid. Jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi tadi mana tim kerja yang memang membutuhkan unified communications ya, memiliki platform kerja kolaboratif, dilengkapi sampai dengan phone systemnya sehingga dia mendapatkan extension kantor. Tapi juga kita sudah mengidentifikasi juga ada bagian-bagian atau tim kerja tertentu yang hanya sebetulnya butuh voice saja gitu. Misalnya let's say tim sales yang sering melakukan canvassing, tim sales lapangan ya. Mereka bekerja secara mobile gitu, tetapi kita butuhkan mereka hanya voice-nya saja. Mereka bisa melakukan, mereka bisa ditelepon dari customer dan mereka bisa melakukan telesales gitu ya, dari laptopnya, dari handphonenya, dari smartphone-nya gitu ya. Mereka hanya butuh, kita sudah mengidentifikasi atau sudah memutuskan secara bisnis bahwa mereka butuhnya voice only. Dan ada package yang namanya VB Cloud Phone System, di mana kita sudah membundling ini menjadi sebuah sistem hybrid di mana di dalam sebuah organisasi ada dua phone system yang sebetulnya bisa saling tersambung satu sama lain. Contohnya, saya mau langsung kasih demonya seperti ini.
bahwa misalnya dari extension yang dari Microsoft Teams mau nelpon yang ke tadi ke seberangnya yang ke extension PBX-nya, Cloud PBX kita sebutnya. Oke. Iya. Tadi kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang tidak bisa dengar suaranya, itu jadi ada extension dari ke Microsoft Teams ya dengan kepala 6 sekian 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 extensionnya itu nelpon ke extension Cloud PBX yang ada 26 sekian sekian. Nah, ini panggilannya terjadi di dalam sistem kita sebut on-net. Jadi Microsoft Teams tanpa harus lari ke PSTN dulu, tanpa lari ke jaringan PSTN, dia langsung nelpon di dalam sistem. Gitu. Jadi itu panggilan, kita sebutnya panggilan antar extension saja sebetulnya. Dan ada juga contohnya pada saat ada panggilan masuk ya. Jadi kalau ini dibilangnya melakukan transfer panggilan extension dari Cloud PBX ke Microsoft Teams. Misalnya ada panggilan masuk ke kantor, yang ngangkat adalah resepsionis atau yang ngangkat adalah admin kita yang mereka terhubungnya hanya suaranya saja gitu. Bisa nggak di forward ke eksekutif level yang menggunakan Microsoft Teams? Nah, jawabannya seperti ini. Oke, jadi panggilannya ditransfer tadi ya, dan di, di, di Microsoft Teams usernya langsung bunyi, langsung pop up, dan diangkat. Oke, jadi tadi memungkinkan di dalam organisasi kita tetap secara seamless ya terjadi pada saat ada panggilan masuk tadi ke satu sistem, bisa dilempar ke Microsoft Teams extension-nya. Nah, kami percaya bahwa solusi yang baik itu harus adaptif terhadap perubahan, stabil, fleksibel, dan dapat diandalkan gitu. Dan kami percaya bahwa teman-teman mungkin kebutuhan setiap organisasinya akan berbeda tergantung kultur perusahaannya, tergantung behavior ataupun tergantung juga apa yang mau dicapai gitu secara bisnis. Nah, mungkin kalau teman-teman mau baca atau cari informasi lebih jauh, apa sih yang disediakan sama Ovon dan apa yang disediakan oleh VB, bisa cari di resource-nya. Kami di Ovon ada blognya yang secara rutin kami akan update dengan solusi-solusi terkini yang relevan, termasuk salah satunya tentang hybrid phone system ini. Dan juga dari VB Cloud juga ada beberapa update informasi terkait dengan solusi-solusi yang tadi VB sudah ceritakan di awal. Kami percaya bahwa tadi ngobrol aja, kita akan pay attention atau attend to your needs, karena kami percaya bahwa solusi itu nggak ada yang satu solusi buat semuanya cocok gitu ya. Tadi pasti akan kita perlu tailor made sesuai dengan kebutuhan setiap organisasi yang mungkin sedikit berbeda. Jadi demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau apa nanti silahkan disampaikan saja melalui chat, nanti kita akan bahas.